Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian yang kasih, sering kita mendengar kata tersesat, domba yang tersesat, manusia yang tersesat. Apa sebenarnya maksudnya, saudara? Tersesat. Kita harus gali secara mendalam dan tepat. Tersesat ini bisa dikatakan dengan kalimat lain untuk menemukan pengertian yang mendalam dan tepat tersebut. Tersesat itu artinya terjerat oleh pola kehidupan orang yang akan binasa. Kalau seseorang terbiasa hidup dengan pola kehidupan orang yang akan binasa, ini namanya tersesat. Pola kehidupan orang yang akan binasa itu bisa menjerat hidup. Dan jerat tersebut, saudaraku sekalian, nampak dari cara hidupnya, dari pola berpikirnya. Jerat tersebut dikemukakan oleh Paulus dengan kalimat yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Coba perhatikan orang-orang yang memburu karir, orang yang memburu harta, orang yang memburu pangkat, begitu giat, begitu gesit, begitu serius, begitu sungguh-sungguh. Selain karena kompetisi yang makin ketat, tetapi juga seolah-olah tidak ada kesempatan lagi untuk meraih itu, dan seolah-olah tidak ada kesenangan lain selain itu. Ini, saudaraku sekalian, pola hidup seperti ini, pola hidup yang terikat dengan naluri insani. Naluri insani yang telah tercemar oleh kodrat dosa. Naluri insani ini dikuasai dan dimotori oleh pikiran yang tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Walaupun dia orang beragama, walaupun dia berbicara mengenai Tuhan dan surga, tetapi sebenarnya naluri insaninya itu telah tercemar oleh kodrat dosa, dikuasai dan dimotori oleh pikiran yang tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Saya harap saudara-saudara sekalian bertumbuh terus dalam kedewasaan sehingga dapat menemukan betapa keruhnya pikiran kita. Betapa tidak murninya motivasi kita. Naluri insani inilah yang sulit menerima, yang menjadi penghambat untuk menerima apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Naluri ini, saudaraku sekalian, sulit dibawa kepada kehendak Tuhan. Sulit dibawa untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Di Injil Matius pasal 16 ayat 23 ini yang dimaksud dengan memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ini naluri insani, saudara. Dan pada dasarnya pelayanan kita ini, pelayanan gereja itu adalah usaha untuk meremukkan naluri insani ini. Supaya memiliki naluri surgawi. Banyak orang tidak merasa memiliki filosofi hidup ini. Padahal pada kenyataannya masih terjerat dengan pola hidup tersebut. Jelas ya. Hal ini ditandai dengan fokus hidupnya yang terarah kepada kehidupan hari ini. Sibuk dan hanyut dengan keinginan bagaimana memiliki kehidupan yang mapan. Bagaimana memiliki kehidupan yang mapan. Mapan seperti orang lain. Dan biasanya kemapanan itu diukur dengan finansial yang tidak bermasalah. Hidup yang tidak terancam oleh bahaya dan lain sebagainya. Pokoknya mapan aja. Dengan ukuran yang biasa kita lihat pada umumnya. Nah, dalam hal ini memang ada dua kelompok manusia ya, yang dianggap gagal dan dianggap berhasil. Yang dianggap berhasil itu biasanya uangnya banyak, pendidikannya tinggi, pangkatnya tinggi, kekuasaannya luas,
Begitu. Ini dianggap berhasil. Yang gagal itu yang miskin, jadi bawahan, yang ekonominya tidak tentu. Ini dianggap gagal. Dan pada umumnya, filosofi manusia begini. Filosofi manusia itu begitu. Mengukur kegagalan dan keberhasilan dari ukuran itu. Pada umumnya. Pada umumnya. Oleh sebab itu, pada umumnya orang sibuk dan hanyut dengan kesibukan bagaimana memiliki kehidupan yang mapan. Padahal orang tidak pernah akan merasa mapan. Perhatikan itu. Saya mau lihat siapa orang berani berkata sudah mapan. Dia mapan, anaknya belum mapan. Anaknya mapan, cucunya belum mapan. Anaknya mapan, cucunya mapan, dirinya belum mapan. Karena sakit pasti. Hari tuanya. Mapan itu apa? Maka kita yang mau mengiring Tuhan Yesus tidak boleh memburu kemapanan. Tidak boleh memburu keberhasilan sesuai dengan konsep atau seperti konsep yang dimiliki manusia pada umumnya. Coba orang-orang yang merasa berhasil dalam hidup ini dan dengan memiliki harta banyak, pasti akan menghamburkan uang untuk apa yang mereka anggap sebagai kepuasan, harga diri, prestis, dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya untuk keagungan diri sendiri. Dari baju, perhiasan, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Bagi yang merasa belum beruntung, akan menggeliat terus untuk meraih atau mencapai apa yang dimiliki orang lain, karena itu dianggap sebagai standar hidup. Dan itu jerat. Dan itu jerat. Dan itu jerat. Bagaimana meremukan naluri insani ini menjadi naluri rohani atau naluri surgawi? Bagaimana lepas dari jerat itu? Wah, ini masalah. Dan pelayanan gereja harus fokus kepada hal ini. Saudaraku sekalian yang kasih, saya kemukakan pada pertemuan yang lalu bahwa pengajaran yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus dalam Injil itu paradoks dengan apa yang diajarkan dunia. Bahkan kehidupan Tuhan Yesus sendiri adalah kehidupan yang paradoks. Paradoks. Kalau kita tidak mengerti hal ini, kita akan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dan khususnya orang-orang Yahudi yang memang tidak mengerti apa visi misi kedatangan Tuhan Yesus itu. Saudara membaca Alkitab, bagaimana pengharapan yang ada pada murid-murid dijungkir balikkan oleh kenyataan yang mereka saksikan, bahwa ternyata apa yang dikerjakan Tuhan Yesus bertolak belakang dari apa yang mereka mimpikan dan mereka harapkan. Injil yang murni adalah Injil yang tidak berkenan di hati manusia, yang bertentangan dengan naluri insani. Mengapa? Yang pertama, sebab tujuan yang hendak dicapai oleh Tuhan Yesus berbeda dengan tujuan yang pada umumnya dimiliki manusia. Yang kedua, cara untuk mencapai tujuan tersebut. Manusia menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan, tapi Tuhan Yesus tidak menggunakan kekuasaan, tapi melepaskan klaim pada kekuasaan. Manusia berusaha untuk meraih kehidupan, Tuhan Yesus mengajarkan untuk melepaskan kehidupan. Wah, beda sekali saudaraku. Saya harapkan saudara bisa mendengar kembali khotbah saya minggu lalu. Banyak orang Kristen yang tidak memahami hal ini. Bila tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengerti selama-lamanya. Sebab kehidupan yang diajarkan Tuhan Yesus tidak dikenal sama sekali oleh agama-agama pada umumnya. Tidak dikenal sama sekali. Ingat kalimat ini, tidak dikenal sama sekali. Baunya pun berbeda. Walaupun ada ajaran-ajaran yang nampaknya sama, tapi berbeda. Oke, nanti akan saya pertegas lagi soal ini. Keselamatan adalah usaha untuk melepaskan seseorang dari jerat tersebut. Untuk melepaskan seseorang dari jerat tersebut, tidak cukup dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang sekarang ini dimiliki oleh banyak orang Kristen. Lalu pengakuan itu diharapkan dan dipercayai secara mistis melepaskan manusia dari jerat.
secara mistis melepaskan seseorang dari jerat? Tidak sama sekali. Atau belum? Saudara ngerti maksud saya? Jadi kalau sudah jadi Kristen ini mengaku Yesus itu dari Allah, Yesus itu dari Allah, Yesus itu dari atas, Dia adalah juru selamat, Dia adalah Tuhan, secara mistis diyakini sudah melepaskan manusia dari jerat. Padahal tidak atau belum. Pengakuan itu harus diwujudkan dalam perbuatan, seperti iman harus disertai dengan perbuatan. Tanpa disadari selama ini dikesankan bahwa dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di bibir, maka secara mistis seseorang dilepaskan dari jerat tersebut. Betapa naif dan bodohnya yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak pernah lepas dari jerat tersebut. Jadi kalau seseorang tidak makin terlepas dari jerat tersebut, berarti masih hidup dalam kebinasaan. Keadaan seperti ini kita jumpai dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini. Oleh sebab itu kepada mereka harus diingatkan dengan jelas, diingatkan dengan tegas. Kalau tidak, mereka akan binasa. Kalau tidak, mereka akan binasa. Jalan yang harus dilakukan untuk menemukan kebebasan dari jerat itu adalah dibawa ke rumput yang hijau. Rumput hijaunya Tuhan. Kalau doyan, masalahnya itu. Sebab sudah punya rumput sendiri, itu problemnya. Dirubah dulu jenis rumputnya. Versi rumputnya harus dirubah. Ingat, tujuan yang tidak dicapai Tuhan dengan tujuan yang tidak dicapai oleh manusia, yang diwakili oleh orang-orang Yahudi dan murid-murid Yesus, itu berbeda sekali. Berbeda sekali. Bukan rumput versi kita, tapi rumput versi Tuhan. Untuk bisa menemukan padang rumput tersebut, harus bisa mendengar suara gembala dan mengikuti jejak gembala itu. Jadi domba yang hilang itu pada dasarnya domba yang memiliki padang rumput sendiri. Domba yang hilang itu pada dasarnya domba yang memiliki padang rumput sendiri dan terjerat oleh kesukaan padang rumputnya. Nah sekarang bagaimana seseorang tidak menyukai padang rumputnya dan menyukai padang rumput Tuhan? Ini sebuah ilustrasi saja, tapi ini benar sekali. Benar sekali. Naluri insaninya itu harus dirubah jadi naluri surgawi. Kalau sudah ngomong begini, Anda akan menemukan betapa bedanya kekristenan dengan agama pada umumnya. Oleh sebab itu kekristenan harus dipisahkan dari agama. Paling menyedihkan adalah usaha banyak orang Kristen yang menarik-narik Tuhan untuk menuntunnya ke padang rumput lain, bukan padang rumput Tuhan. Celakanya juga orang-orang yang mesti menyampaikan firman Tuhan yang murni untuk menunjukkan padang rumput yang benar, tetapi membawa umat kepada padang rumput lain, bukan padang rumput Tuhan. Ya memang padang rumput itu menyenangkan manusia. Pertemuan-pertemuan kita akhir-akhir ini selalu bicara soal itu tadi. Bahwa Injil itu tidak memperkenalkan hati manusia. Nggak cocok dengan naluri insani, saudaraku. Inilah fenomena hari ini, banyak orang-orang Kristen yang diajarkan kelimpahan yang salah. Sehingga pengajaran itu makin membawa banyak orang Kristen kepada jerat yang makin kuat. Kalau dulu tidak ke gereja, hati kecilnya mengatakan, aku orang sesat. Aku tidak pernah ke gereja. Aku tidak kenal Tuhan. Masih lumayan punya nurani begitu. Dan lebih parah kemudian ketika ke gereja. Tapi masih menikmati padang rumputnya sendiri. Dan merasa tidak sesat. Ini lebih parah. Lebih sesat, saudaraku. Makin lebih susah diarahkan. Dan saudara-saudara ini sebagian korbannya. Ada amin gak ya? Oh enggak, bener gak? Merasa aman. Kristenku ini sudah Kristen yang luar biasa. Sudah mendengar suara kebenaran. Mendengar sih mendengar. Tetapi you punya naluri insani sudah diremukkan belum? Permukaan itu tidak mudah. Jerat itu tidak mudah. Apa sih yang kita mau raih? Kemapanan. Nanti kehormatan. Nanti
diterima orang lain, dihargai orang lain, tidak direndahkan, diterima sebagai manusia, dimanusiakan. Itu naluri insani. Kalau saya katakan jangan pertahankan naluri insani, bukan berarti lalu sudah direndahkan orang, diinjak-injak suka-suka orang. Tidak. Tidak. Kalau kita masih mempertahankan harga diri, hak-hak kita, ya tadi saya katakan kemapanan itu, Anda tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Karena ikut Tuhan Yesus, ikut jejaknya. Orang percaya harus dibawa kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang ditulis dalam keempat Injil dan tulisan Rasul-Rasul. Orang percaya tidak boleh dibawa kepada ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama tanpa mengerti makna esensinya, tetapi menelannya secara harafiah. Saya setuju Alkitab Perjanjian Lama tetap berlaku, tetap dipertahankan, tapi makna esensinya yang dilihat, bukan harafiahnya, bukan hurufiahnya. Hurufiahnya untuk orang Yahudi, kecuali beberapa bagian yang menyangkut hal-hal batiniah. Tetapi pada umumnya ayat-ayat Perjanjian Lama itu secara harafiah atau hurufiah untuk orang Yahudi. Ayat-ayat Perjanjian Lama pada umumnya bernuansa agama-agama yang kita kenal di dunia sekarang ini. Yang fokus hidupnya belum kerajaan surga, tapi kerajaan dunia. Belum kerajaan surga. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi nggak mengenal kerajaan surga. Yang dia kenal itu kemakmuran kerajaan Israel Raya. Beda benar dengan kita. Jadi kenapa sekarang orang kok cun dengan ayat-ayat Alkitab dan Lama, lalu secara harafiah diimport begitu saja? Karena naluri insani. Memang kita menemukan orang-orang begitu mengasihi Tuhan seperti Daud. Tapi jangan lupa, agama lain pun Anda akan menemukan orang-orang begitu hebat mencintai agamanya. Mencintai Tuhannya. Berkorban demi Tuhannya. Bukan hanya Daud. Buka mata baik-baik saudaraku. Hanya puji Tuhan, Daud mengenal Yahweh Allah yang benar. Apa Anda tidak melihat ada banyak orang-orang non-Kristen juga menyembah Allah dan membela Allahnya dengan darah dan nyawa? Rela tidak menikah, rela tidak kaya, hidup hanya untuk membela Tuhannya atau Allahnya. Sayang, mereka tidak mengenal Yahweh Allah yang benar. Kalau Daud mengenal Allah yang benar. Tapi soal cinta Tuhan, rupanya mereka juga cinta Tuhan. Soal ketaatan kepada seremonial, upacara, agama, mereka pun juga punya. Strict, suruh mengorbankan anaknya pun disembelih demi dewanya. Anaknya pun disembelih. Tiap tahun anaknya disembelih, dia sembelih. Bisa begitu. Sebegitu setia dan loyalnya kepada Allah mereka. Jangan Anda berpikir hanya Daud yang mengasihi Tuhan. Mereka pun yang bukan umat perjanjian juga mengasihi Tuhan. Tuhannya maksudnya. Kita juga belajar dari Daud kasihnya kepada Tuhan. Amin. Tetapi standar hidup Daud beda dengan standar hidup kita. Oleh sebab itu jangan heran kalau yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah umat perjanjian baru. Kalau orang-orang Kristen mengenakan ayat-ayat Perjanjian Lama secara harafiah, maka belum nampak paradoksnya dengan kehidupan anak dunia. Belum nampak paradoksnya dengan kehidupan anak-anak dunia yang beragama, yang juga baik-baik secara moral, secara pembelaan kepada agama mereka. Belum nampak perbedaannya. Sebab pada dasarnya standar agama atau moral Perjanjian Lama, standar agama atau moral Perjanjian Lama, standar agama Musa, agama Yahudi, dan moral Perjanjian Lama adalah standar agama-agama pada umumnya. Dan jangan heran, bisa saja Alkitab Perjanjian Lama diimport, lalu dikenakan dalam keyakinan agama-agama tertentu. Bisa saja.
Karena memang agama Yahudi, agama Musa sudah ada 1500 tahun sebelum Yesus. Sedangkan standar yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita anak-anak Tuhan adalah kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Paket pengiringan Yesus adalah paket mengikuti jejaknya. Berarti hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tidak ada paket lainnya. Jadi kalau sekarang ada paket-paket lain, itu paket buatan. Itu Injil yang dimodifikasi. Wah, kalau kita dengar khotbah seperti ini, siapa yang mau jadi Kristen nanti, Pak? Ya memang Tuhan yang bilang sedikit kok. Tuhan yang berkata sedikit. Saudara masih bersama saya ya? Ini kok kelenger lagi hari ini. Kalau kita itu mengalaskan hidup kita pada ayat-ayat perjanjian lama secara harafiah tanpa belajar makna esensinya, misalnya makna esensinya, contohnya ya, Laut Kosong terbelah, esensinya apa? Tuhan berkuasa atas alam semesta dan menyelamatkan umatnya. Anda tidak bisa pegang tongkat lalu membelah sungai Ciliwung. Amin, saudara. Mengerti? Itu makna harafiah, nggak bisa dikenakan. Nggak bisa dikenakan. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Itu tuh orang Yahudi. Kalau kita mau kepala mau ekor, melayani titik. Halo? Apa semua kita jadi kepala? Kalau jadi kepala, maksudnya kepala apa? Semua kita jadi kepala emangnya? Kenyataannya enggak kan? Itu pemerkosaan teks. Makna esensinya adalah bahwa Tuhan memperhatikan umat pilihannya. Itu makna esensi, makna harafiah. Jangan coba-coba. Kita bukan orang Yahudi. Kita bukan umat Yahudi. Aku akan mengumpulkan kamu dari segala penjuru tempat dan mau kembali ke tanah leluhurmu. Itu makna esensinya. Tuhan memenuhi janjinya. Maaf, betul nggak? Amin? Makna harafiahnya, orang Yahudi dari Rusia, dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dan dari Asia kembali ke Palestina. Lalu kita mau artikan harafiah apa untuk kita? Nggak ada. Ya, pinternya banyak pendeta itu nyomot ayat-ayat yang cocok untuk kebutuhan kita. Itu nakal. Kalau saya bilang jahat, kok sesat. You bilang sesat, bagus kalau berani begitu. Supaya saya tidak diomeli orang, saya ganti dengan kata nakal aja. Nakal. Makanya belajar Alkitab nggak boleh setengah-setengah. Harus mendalam supaya kita bisa menangkap makna esensi, bukan makna harafiah. Nah, kalau orang masih mengenakan makna harafiah di kitab perjanjian lama dalam kehidupan kita, kita pasti masih jatuh dalam jerat pola hidup orang-orang yang akan binasa. Jadi paket yang ada itu hanya paket mengiring Yesus. Barang siapa yang mengaku percaya kepadanya, wajib hidup seperti dia hidup. Paketnya itu. Saudara suka tidak suka, siap tidak siap, Anda harus lakukan. Jangan kena penyakit mental block. Jadi merasa, wah tidak mungkin. Nah, tidak bisa. Jangan, yakin bisa. Karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Kalau anak-anak yang tidak bisa matematik itu, ya, udah punya mental block, suruh belajar, nggak bisa. Coba you tekuni deh, bisa nggak? Bisa. Wah, saya sih masih duniawi, Pak. Perkataan itu membuat dia lemah. Padahal orang-orang percaya yang memiliki Roh Kudus dimampukan untuk hidup seperti Yesus hidup. Nah, yang ngomong ini juga belum seperti Yesus. Tapi boleh dong optimis. Dan saya ngajak saudara ikut-ikut gendeng. Ayo kita bisa. Di tengah dunia kita yang egois, dunia kita yang materialistis, dunia kita yang punya pola hidup yang sesat. Ayo kita punya pola hidup yang dahsyat. Nah, banyak orang Kristen itu picik. Ambil ayat-ayat Alkitab perjanjian lama secara harafiah, lalu bersorak-sorai. Wah, menyedihkan.
Saya khawatir ya, filsuf-filsuf dari India dengan pengajaran batin yang cukup baik bisa melampaui kemampuan orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran Injil. Yang dia tahu hanya makna harafiah dalam Alkitab. Itu pun dipungut yang cocok-cocok. Nakal dia. Saya sudah melihat bayangannya, saudara. Walaupun saya belum sempurna, saya sudah menemukan Kristen yang benar itu begini. Wah, pantas Tuhan berkata lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Nggak ada paket beragama itu, nggak ada. Yang ada paket mengiring Yesus dan hidup seperti Yesus hidup. Nggak ada paket beragama, moral baik, beramal. Nggak ada, dalam Kristen nggak ada itu paketnya. Yang adanya hidup seperti Yesus hidup. Ikut Tuhan supaya diberkati, disertai, mapan. Nggak ada. Yang ada adalah menyerahkan nyawa, menyerahkan kehidupan, kehilangan hak, mati bagi dunia, hidup bagi Kristus. Yang ada itu. Kayak kita semua mau jadi pendeta, Pak. Bukan seperti pendeta, seperti Yesus. Bandel dikasih tahu. Pak Eras khotbah kayak kita ini murid-murid sekolah teologi ya? Enggak, Anda murid-murid Yesus. Jangan toleransi untuk kehidupan normal dan mapan seperti yang dimiliki orang pada umumnya, saudara. Mungkin ada yang berkata, pendeta ini sakit apa ya? Saudara pikir sakit jiwa gitu? Benar itu. Sakit jiwa saya. Yang pertama, lihat hidup kita sendiri. Aduh. Begitu kita mengenal kebenaran, aduh, standar saya kok masih jauh ya. Lihat dunia, waduh Tuhan berat ini. Tapi kita optimis, kita bisa berubah. Memang kita mengalami yang namanya learning disable. Kesulitan belajar. Karena menggali Alkitab tidak mudah, pengaruh dunia begitu kuat, daging kita juga menekan, sulit. Tetapi kalau kita punya hati seperti anak-anak, tetap kita bisa maju. Oleh sebab itu kepada bapak-bapak ya, jangan merasa sudah mau tamat. Wah, ini sudah mau tamat saya. Jangan kejar ketinggalan saudara. Yuk kita lihat rumput yang hijau, Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 4, ayat 5. Lalu ayat 10. Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Memang ini tidak boleh diartikan secara alegoris. Jadi benda-benda atau kejadian-kejadian diartikan rohani, itu berbahaya. Itu berbahaya, bukan tidak boleh, berbahaya. Sebisanya dihindari. Tetapi kalau Tuhan mengemukakan hal ini, pasti tidak kebetulan. Perumpamaan bahwa Tuhan adalah sang gembala, kita domba. Dan domba itu memang mengenal suara gembala. Saudara tahu nggak? Kalau di Israel banyak domba-domba dan banyak gembala-gembala, dan dombanya campur-campur, campur aduk. Gimana bisa membedakan ini dombanya siapa? Ini dombanya Katro atau Tukimin? Bagaimana membedakannya? Gampang. Mendengar suara gembala. Hei. Si Tukimin kata, hei. Dombanya si Tukimin ikut si Tukimin. Si Katro, ikut si Katro. Ini bukan sekarang, begitulah karakter domba. Walaupun saya belum pernah jadi gembala domba. Baca di literatur, baca di buku-buku begitu. Jadi domba itu punya keistimewaan, Pak. Mengenal suara gembala. Kalau di Indonesia, kambing Tanah Abang itu, kalau lagi pas musim orang jual kambing di pinggir-pinggir jalan, itu kalau kambing lepas tuh, kita sampai ikut macet jalan. Dipanggil, hei, kabur terus dia. Dia tidak mengenal siapa gembalanya. Nah, saudara, domba itu mengenal suara gembala. Domba yang baik, ingat nih, domba yang baik.
lalu mengikuti kemana gembala melangkah. Ya pertanyaannya adalah, saudara mendengar suara gembala enggak? Saya yakin banyak di antara saudara yang berkata begini, saya belum pernah mendengar suara Tuhan seumur hidup. Seorang hamba Tuhan senior pernah berkata begini, saya dengar sendiri. Seumur-umur, saya belum pernah mendengar suara Tuhan kecuali ketika di kereta api. Oh, saya bingung. Maksudnya? Rupanya waktu di kereta api dia mendengar suara Tuhan. Entah, saya lupa kesaksiannya apa, pokoknya dia dengar suara Tuhan. Menurut saya, kita tidak perlu mendengar suara Tuhan secara audible. Tidak perlu. Kalaupun Tuhan kasih, please. Kalau tidak masalah. Jangan berpikir begini. Kalau mendengar suara Tuhan, harus secara audible. Lencang kanan, gerak. Belok kiri, gerak. Jangan di tempat. Tidak begitu. Alkitab ini digali. Pikiran perasaan Tuhan di sini. Perjanjian lama digali, makna esensinya luar biasa. Di situ kita bisa mengenal bagaimana Bapa itu, Allah Yahweh itu. Di perjanjian baru kita menemukan kebenaran batiniah, hukum kerajaan. Makanya kita harus terus mengamati apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tiada henti. Jangan kumpulkan harta di bumi. Apa maksudnya? Terus. Dan banyak lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Orang Kristen hari ini ada yang buatan-buatan doa Yabes. Itu Yabes ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Kok balik ke zaman itu loh? Kayak kurang kerjaan. Ini termasuk yang nakal. Sebab doa Yabes itu cocok dengan selera hari ini. Tuhan memberikan wilayah ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Diluaskan kemahmu. Senang yang begitu. Kalau orang Kristen yang benar, punya rumah boleh, nggak punya rumah boleh. That's it. Yang amin ini yang sudah punya rumah. Yang belum punya rumah. Ya Pak Eras ngomong gitu sudah punya rumah. Saya melewati tahun-tahun panjang nggak punya rumah. Tapi kan sebagai suami harus bertanggung jawab. Amin. Saya bertanggung jawab. Waktunya pasti ada. Kalau belum, jalani aja. Nggak usah ngotot. Naik motor boleh, mobil boleh. Ya Pak Eras naik mobil. Saya naik motor berbelas tahun. Melewati kemiskinan yang panjang. Kalau hari saya naik mobil, ya iyalah ada 31 tahun. Saya kerja keras dan udah tua begini mau suruh naik ojek terus. Kalau dulu kan motor bebek yang gitu. Yang 20 meter batuk-batuk, 20 meter batuk-batuk. Terus dua gitu. Yang sekarang udah tua kagak atuh. Tapi kan ada diajarkan di beberapa tempat. Seorang pembicara berkata, saudara sekalian, tahun depan tidak ada yang naik motor lagi. Jemaat ini harus naik kendaraan roda 4. Kenapa enggak roda 8 sekalian? Truk itu trailer tuh. Yang boten-boten loh, bikin orang duniawi. Kita klaim janji Tuhan. Bulan ini semua yang hutang dilunasi Tuhan. Caranya piye Tuhan melunasi hutang? Itu menurut saya tingkat penipuan. Tingkat penipuan. Nipu itu. Dan saya juga sudah mendengar orang berkata, Tuhan telah melunasi hutang saya Pak, luar biasa. Caranya dulu, coba saya mau dengar. You jual apa, you rundingan apa gitu. Apa tiba-tiba orang yang mempiutangi saudara lalu berkata, Bapak udah ya Pak ya, udah nggak usah dikembalikan hutang Bapak yang 1,5 miliar, udah dikembalikan Tuhan. Ini ada cek dari surga nih, tanda tanya langsung ini malaikat Jibril nih. Yang konyol-konyol gitu tuh loh, bikin kinerja orang jadi rusak, mistik begitu. Tapi orang Indonesia yang goflok, seneng yang begitu. Kalau hutangnya diselesaikan, lu yang hutang, lu yang kembaliin dong. Kok pakai acara Tuhan yang mulangin? Tuhan pasti buka jalan kalau kita berusaha. Tidak ada sukses tanpa kerja keras. Tidak boleh cuman dengan doa sekilas langsung orang sukses. Tidak mungkin. Anda punya pembantu rumah tangga, kalau dapat uang 30 miliar, modar nggak kira-kira?
Mudar. Bukan mudar. Nggak tahu jadi apa itu orang. Betul. Nggak ada sukses mendadak itu, nggak ada. Semua lewat proses, usaha. Tuhan tuh adil. Nggak bisa bilang tokomu 2 jadi 4. Kenapa nggak 40 sekalian? Tuhan berkuasa. Kok 2 jadi 4? 2 kali 20 sekalian. Sekaligus maksud gua. Bukan sekalipun, sekaligus. Aduh, mana bisa. Itu bikin orang jadi rusak. Saudara tahu nggak sekarang kalau mau kesembuhan mau instan, mau punya jabatan instan, mau kaya instan, Tuhan mau diajak begitu lagi? Ya nggak bisa lah Pak. Lagi pula kita nggak punya game di sini. Pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Justru itu jerat. Itu yang harus ditanggalkan. Kalaupun kita kerja keras, karir, studi, jadi orang sukses, itu pun sepenuhnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Pasti tidak mereka ikuti. Orang asing pasti tidak mereka ikuti. Terus. Malah mereka lari daripadanya. Mereka lari. Nggak kenal. Tapi lihat anak-anak dunia. Yang nyaman dengan dunianya. Karena mereka mendengar suara gembala mereka. Anak Tuhan jangan ikut-ikut. Bukan kelompoknya. Mulai hari ini ibu-ibu akan terganggu jiwanya kalau bergaul dan sehati dengan anak dunia. Anak-anak muda juga, remaja-remaja juga. Jangan bergaul dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan. Beda levelnya. Terus. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Tidak mereka kenal. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana membedakan suara gembala dan suara orang asing. Tidak ada cara lain kecuali ini. Tapi dalam pikiran banyak orang hari ini kan begini. Saya belum pernah mendengar suara Tuhan sekalipun. Wah, kalau you nggak dengar suara Tuhan, you pasti dengar suara setan. Tidak bisa membedakan suara setan, suara Tuhan. Pasti rusak. Nah, saudaraku sekalian, jerat pola kehidupan anak-anak akan binasa. Itu membuat seorang tumpul. Jadi tuli, tidak peka untuk membedakan mana suara gembala yang baik dan mana suara gembala yang jahat. Terus terang saya sangat prihatin melihat tidak sedikit orang-orang Kristen yang menganggap remeh hal ini. Oleh sebab itu, pertaruhkan hidupmu. Investasikan waktumu, pikiranmu, tenagamu. Untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara lepas dari jerat dunia. Amin.